Mesin waktu telah siap, kencangkan sabukmu traveler. Sekarang kita sedang berada di era Mesozoikum. Perlu kita ketahui bahwa era Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu Trias, Jura, dan Kretaseus atau Kapur. Yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa zaman dan tahapan yang berlangsung selama 186 juta tahun, mulai dari 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Oke, destinasi kita adalah periode Jura dan Kretaseus. Sebelum kita pergi ke tempat tujuan, mari kita bahas dulu garis besarnya tentang periode awal era Mesozoikum ini. Periode awal Mesozoikum disebut periode Trias, yang terdiri dari beberapa zaman. Di antaranya, Trias awal yang terjadi sekitar 252 sampai 247 juta tahun yang lalu. Trias tengah sekitar 247 sampai 237 juta tahun yang lalu. Serta Trias akhir sekitar 237 sampai 200 juta tahun yang lalu. Pada awal periode Trias, bumi sedang dalam proses pemulihan setelah masa kepunahan terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi yang mengakibatkan 95% kehidupan bumi musnah. Peristiwa ini disebut kepunahan Perm-Trias. Ingat baik-baik ya. Itu adalah bencana yang begitu parah, sehingga tampak seperti akhir dari semua kehidupan di planet ini. Mengerikan bukan? Pada saat itu bumi memiliki suhu yang sangat panas disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanisme yang tinggi. Aktivitas ini menghasilkan gas-gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Akibatnya, suhu rata-rata di bumi meningkat sekitar 5-8 derajat Celcius. Tetapi ternyata beberapa spesies mampu bertahan hidup dan berkembang lebih lanjut, mengakibatkan perkembangan yang signifikan dalam kehidupan di pertengahan periode Trias. Meskipun demikian, saat kita memasuki periode akhir, terjadi lagi perubahan iklim yang drastis dan aktivitas vulkanisme yang tinggi. Akibatnya, kepunahan massal pun terulang kembali sehingga sebagian besar spesies yang ada di bumi saat itu punah, termasuk reptil yang berkembang pesat selama periode Trias. Sungguh suramnya. Tetapi jangan khawatir. Karena kepunahan ini juga memberi kesempatan bagi spesies baru untuk berkembang dan menjadi spesies yang dominan di bumi, seperti mamalia yang akan menjadi spesies yang dominan pada era Cainozoikum. Oke cukup. Sekarang kita akan pergi ke tempat tujuan kita. Persiapkan dirimu traveler. Sebenarnya di awal periode Jura, bumi masih terasa dingin dan kering. Tetapi seiring berjalannya waktu, iklim bumi mulai menjadi lebih hangat dan lembab, yang disebabkan penurunan kadar karbon dioksida di atmosfer. Ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis menyebar ke daerah lain di bumi. Selain itu, lautan mulai menjadi lebih dangkal dan terdapat banyak sekali kehidupan laut yang berkembang pesat. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari gambaran dasar cara kita bertahan hidup di zaman yang berbeda. Apakah kita perlu melakukan hal yang sama di periode ini? Dan ternyata iya. Kita perlu mencari tempat tinggal yang aman dan terlindung dari hewan-hewan predator yang ada di zaman ini. Bisa berupa gua atau tempat yang terlindung dari hewan-hewan tersebut. Kita juga perlu mencari makanan yang cukup untuk bertahan hidup berupa tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan kecil yang tidak terlalu berbahaya. Iya, hewan-hewan kecil yang tidak terlalu berbahaya. Karena salah satu hewan yang hidup di periode ini adalah dinosaurus. Siapa yang tidak kenal dinosaurus? Reptil buas yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Mereka pertama kali muncul pada akhir Trias, dan kemudian menjadi dominan pada zaman Jura dan Kretaseus. Dinosaurus-dinosaurus ini datang dalam berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari yang kecil seperti kucing hingga yang besar. Beberapa dinosaurus bahkan mampu terbang dengan sayap-sayap yang mereka miliki. Selain itu, periode ini juga dikenal dengan keberadaan reptil laut yang besar seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus. Hewan ini sangat tangguh dan mampu bertahan hidup di lautan yang penuh dengan predator.
kabar baiknya Anda tidak hidup di lautan. Sekarang kita percepat 11 juta tahun lagi menuju pertengahan periode Jura. Pada pertengahan periode ini, sebagian besar wilayah dunia terbentang dengan luas dan terdiri dari hamparan padang pasir yang luas. Iklimnya yang panas dan kering membuat tumbuhan liar tumbuh subur, yang menyediakan makanan yang lezat bagi berbagai jenis dinosaurus. Beberapa jenis dinosaurus yang hidup pada masa ini termasuk Allosaurus, Stegosaurus, dan Diplodocus. Sepertinya kemampuan bertahan hidupmu akan meningkat drastis di periode ini. Pada akhir periode Jurassik, iklim bumi mulai menjadi lebih dingin lagi dan tumbuh-tumbuhan tropis mulai menyusut, disebabkan oleh aktivitas vulkanik atau dampak meteor. Hal ini menyebabkan keberlangsungan hidup banyak hewan yang tergantung pada tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi terancam, termasuk dirimu traveler. Oleh karena itu, mari kita percepat lagi berjuta-juta tahun ke depan. Periode Kapur adalah periode terpanjang dalam Mesozoikum, tetapi hanya memiliki dua kala, yaitu Kapur awal dan Kapur akhir. Periode Kapur awal berlangsung dari 145 sampai 100 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode kritis dalam evolusi kehidupan di bumi. Di masa ini, kehidupan mulai berkembang secara cepat dan menjadi lebih kompleks. Sebab atmosfer bumi mulai mengandung oksigen, yang merupakan faktor penting dalam perkembangan kehidupan. Selain itu, periode ini juga merupakan saat pertama kali terjadinya fosil-fosil yang dapat diidentifikasi sebagai hewan. Salah satu fenomena penting yang terjadi pada periode Kapur awal adalah terjadinya eksplosif pertumbuhan kehidupan di laut, yang ditandai dengan banyak munculnya spesies baru dan perkembangan bentuk tubuh yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi yang kondusif bagi perkembangan kehidupan di laut, seperti tingkat karbon dioksida yang tinggi dan tingkat oksigen yang lebih tinggi di atmosfer. Mosasaurus menjadi predator puncak di laut menggantikan Ichthyosaurus. Di masa ini juga terjadi perubahan iklim yang signifikan, yang ditandai dengan terjadinya periode es yang lebih dingin di bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam ekosistem dan evolusi spesies yang hidup di bumi. Fase akhir periode ini terjadi sekitar 100-65 juta tahun yang lalu. Kapur akhir menampilkan tren pendinginan yang akan melanjutkan di periode Kenozoikum. Akhirnya, tropis terbatas hanya di garis khatulistiwa dan daerah di luar garis tropis memiliki perubahan musim yang ekstrim. Tunggu sebentar. Makhluk apa itu? Oh tidak, itu seekor T-Rex. Apakah Anda pernah mendengar tentang T-Rex? Salah satu dinosaurus terganas yang pernah hidup di bumi. Tyrannosaurus Rex, atau yang lebih dikenal dengan sebutan T-Rex, adalah salah satu dari jenis dinosaurus terbesar yang pernah ada di bumi. T-Rex merupakan hewan predator yang sangat tangguh dan kuat. T-Rex hidup pada zaman Cretaceous, sekitar 67 hingga 65 juta tahun yang lalu. Hewan ini dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa, dengan lengan yang sangat kuat dan kuku-kuku yang tajam. T-Rex juga memiliki mulut yang besar dengan gigi-gigi yang tajam yang memungkinkannya untuk memakan hewan-hewan yang lebih kecil dengan mudah. Hewan ini juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Menurut estimasi, tubuh T-Rex biasanya memiliki panjang sekitar 12-13 meter, dan tinggi sekitar 4 meter. Beratnya bisa mencapai 5-7 ton. T-Rex memiliki kepala yang besar dan sangat kuat. Kabar baiknya Anda memiliki peluang selamat saat bertemu predator ini. Karena hewan ini hanya dapat berlari dengan kecepatan sekitar 27 km per jam. Meskipun begitu, saya sarankan Anda menghindari kontak langsung dengannya. Berbicara tentang kepalanya yang besar, T-Rex memiliki sekitar 50-60 gigi di mulutnya, dengan rata-rata sekitar 50 gigi yang tersisa setelah masa pemakanan. Gigi T-Rex sangat tajam dan terdiri dari lapisan keras yang disebut enamel. Gigi ini biasanya memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm, tergantung pada ukuran kepala dan usia spesies tersebut.
Gigi ini biasa digunakan untuk menggigit dan menghancurkan tulang atau jaringan lunak dari mangsa yang ditangkapnya. Gigi T-Rex juga bisa digunakan untuk menggigit batu atau bahan lainnya untuk membantu menjaga gigi tetap tajam. Bisa dibayangkan betapa mengintimidasinya hewan ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, perkiraan kekuatan gigitan T-Rex mencapai 12.800 PSI. Ini merupakan kekuatan gigitan yang sangat kuat. Bayangkan saja, singa yang dikenal sebagai raja hutan hanya memiliki kekuatan gigitan kurang lebih 650 PSI. Ini menunjukkan betapa tangguh dan kuatnya T-Rex sebagai predator. Namun, perlu diingat bahwa perkiraan kekuatan gigitan T-Rex ini hanya merupakan perkiraan. Kekuatan gigitan T-Rex mungkin saja berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran gigi, keadaan gigi, dan kekuatan ototnya. Tunggu sebentar. Kenapa hewan menyeramkan itu memiliki lengan yang kecil? Jika dilihat dari bentuk keseluruhan tubuhnya, lengan T-Rex memang terlihat kecil. Hal ini disebabkan karena T-Rex merupakan predator yang menggunakan gigi-giginya sebagai senjata utama. Dengan gigi yang sangat tajam, T-Rex tidak perlu menggunakan tangannya untuk membunuh atau memakan hewan lain. Selain itu, tangan kecil pada T-Rex juga bisa disebabkan oleh evolusi hewan tersebut. Banyak teori yang menyatakan bahwa T-Rex mungkin tidak membutuhkan tangan yang besar, karena hewan ini tidak terlalu sering menggunakannya untuk melakukan aktivitas lain seperti membuat sarang. Namun meskipun demikian, hewan ini masih memiliki tangan yang kuat dan kokoh. Tangan ini mungkin digunakan oleh T-Rex untuk memegang atau mengontrol hewan yang sudah terluka setelah dibunuh dengan gigi-giginya. Oke, sudah cukup dengan T-Rex-nya. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada periode Kapur akhir adalah terjadinya kepunahan massal yang menewaskan hampir seluruh spesies reptil yang besar, termasuk dinosaurus. Penyebab pasti dari kepunahan ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun beberapa teori yang dikemukakan adalah terjadinya perubahan iklim yang drastis, terjadinya letusan gunung berapi yang besar, atau mungkin juga terjadinya hantaman benda asing ke bumi. Secara keseluruhan, kehidupan kamu di era Mesozoikum pasti sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Kita harus terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah kehidupan yang begitu kompleks dan menakutkan. Meskipun demikian, era ini juga telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keanekaragaman hayati yang ada di bumi hingga saat ini, termasuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Berbicara tentang keanekaragaman hayati, selanjutnya kita mungkin akan membahas tentang tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme warisan periode terdahulu. Jadi jangan sampai lewatkan Traveler. Bagaimana menurut kalian tentang video kami? Silahkan curahkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.